Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Semoga pertemuan kita selalu mendapat ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita hari ini sudah memasuki akhir bulan Ramadan. Kita berdoa semoga puasa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bulan Ramadan yang masih tersisa kita bisa selesaikan dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang budiman, di akhir bulan Ramadan ini kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penyempurna dari puasa kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat sebagai bentuk pengakuan dari kita bahwa apa yang hari ini kita miliki, apapun itu, termasuk harta benda, semuanya semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ilmu kita, bukan karena kerja keras kita. Zakat yang kita keluarkan sebagai bentuk pengakuan akan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Karena itu kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Para pemirsa yang budiman, pada saat Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintah, ada sebagian kelompok dari umat Islam yang pada waktu itu tidak mau membayar zakat. Dia beranggapan zakat hanya diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lain. Abu Bakar dengan tegas mengatakan, la uqatilanna man farraqa bainas sholati waz zakati. Sungguh aku akan perangi orang yang membeda-bedakan antara zakat dan sholat. Apabila kita enggan melakukan sholat, sudah kita ketahui bersama bahwa hukumannya adalah bunuh, hukumannya kita dibunuh. Maka kata Abu Bakar, begitu pula orang yang membangkang tidak mengeluarkan zakat, maka akan aku perangi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi zakat. Di samping sebagai pengakuan atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita, zakat juga mengasah rasa empati kita, rasa sosial kita. Kita tidak tega kalau ada sanak saudara kita, saudara-saudara muslim kita berada di bawah garis kemiskinan, hanya untuk makan sesuap nasi saja mereka kesulitan. Kita sebagai umat Islam tidak akan membiarkan hal itu. Para pemirsa yang berbahagia, di samping untuk mengasah rasa empati dan pengakuan terhadap anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, zakat juga mendidik kita semua sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, likaila ta'sau ala ma fatakum
wala tafrahu bima atakum. Zakat juga mendidik kita agar pada saat kita mendapat nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak lupa daratan, kita tidak sombong. Pada saat yang sama, ketika kita mendapat cobaan, musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak putus asa, tidak berkecil hati. Maka zakat sekali lagi mendidik kepada kita untuk punya jiwa mental yang tahan banting, yang kuat pada saat kita berada di atas maupun pada saat berada di bawah. Pada saat berada di atas, kita tidak lupa daratan karena terus mengingat bahwa semata-mata yang hari ini kita miliki, pangkat, kedudukan, harta, ilmu, atau apapun, semata-mata itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada saat yang lain, di saat roda kehidupan menempatkan kita pada posisi yang di bawah, maka kita tidak berkecil hati, kita tidak berputus asa, karena kita masih punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih punya sandaran yang kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mental seperti ini kita miliki, maka insya Allah kehidupan kita di dunia akan bahagia dan kehidupan di akhirat akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kondisi dan keadaan kita, karena begitulah dunia adanya. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Yang terpenting adalah bagaimana kita mensikapi dua hal tersebut. Tidak berputus asa pada saat kita jatuh dan berada di bawah, tapi juga tidak sombong dan lupa daratan ketika kita berada di atas. Semoga zakat yang akan kita keluarkan sekali lagi memberikan pelajaran dan membentuk mental kita menjadi mental pemenang, bukan mental pecundang. Tahan banting dan tidak lupa daratan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberkati kehidupan kita dunia dan akhirat, dan semoga apa yang kita lakukan selalu diiringi oleh ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang budiman, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.